Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan, saya Nurimanto dari Prodi Teknik Industri bersama tim yang terdiri dari Nurimanti Hidayah, Anggina Sandi Sindari, Ilham Syekh Akbar, Agung Saputra, Dr. Alif Pratomo, DPN Eka Putri, dan Iqbal Maulana. Akan mencoba untuk mempresentasikan proposal bantuan pendanaan program penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian dan perwarupa perguruan tinggi swasta. Adapun topik yang kami pilih adalah aplikasi biopelet berbahan dasar limbah di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bogor. Bahan bakar merupakan sumber energi yang digunakan dalam menunjang aktivitas rumah tangga dan industri, di mana ketersediaan bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui, yaitu bahan bakar fosil, mengalami penurunan sehingga dibutuhkan bahan bakar alternatif yang dapat diperbaharui. Lalu salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah mengembangkan bahan bakar alternatif dengan menggunakan biomasa, di mana limbah biomasa ini dapat digunakan untuk pembuatan biopelet sebagai bahan bakar alternatif. Biopelet merupakan produk yang dibuat melalui proses pengempaan serbuk biomasa. Lalu keseragaman ukuran pada biopelet dapat memudahkan dalam proses penanganan, pengemasan, penyimpanan, serta transportasi. Adapun bentuk biopelet biomasa memiliki kepadatan energi lebih tinggi dan pembakaran yang lebih baik dari pembakaran bahan bakunya. Beberapa sumber yang dapat digunakan dalam pembuatan biopelet dapat berasal dari industri penggergajian kayu atau industri furnitur, lalu dari pedagang kelapa muda, dan dari penggilingan padi. Kemudian solusi yang ditawarkan ini mengingat adanya peluang pasar yang cukup besar, dibutuhkan pengembangan dan penelitian terkait dengan biopelet sebagai bahan bakar alternatif. Lalu adanya negara importir pelet terbesar di dunia seperti Inggris, Denmark, Italia, Korea, dan Belgia. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk merancang proses pembuatan biopelet dengan campuran limbah serbuk kayu, kemudian limbah kulit kelapa muda, dan limbah sekam sebagai bahan bakar alternatif yang dapat diperbaharui. Dalam perjalanannya nanti kami tidak bisa berjalan sendiri dan membutuhkan mitra. Adapun mitra yang kami tunjuk adalah Pondok Pesantren Al-Hikmah Kabupaten Bogor yang terletak di Kampung Kramat RT 01 RW 04 Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Lokasi pondok pesantren ini berada di tengah-tengah masyarakat sehingga dalam seharian berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat tersebut. Dan aktivitas masyarakat di sekitar pesantren ini banyak menghasilkan limbah yang sebenarnya masih dapat didaur ulang atau dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah rendahnya pengetahuan terkait dengan komposisi biopelet yang sesuai dengan standar nasional maupun standar dari konsumen. Kemudian belum adanya teknologi yang dapat digunakan oleh pondok pesantren, dan yang terakhir adalah penentuan strategi pemasaran dalam bisnis biopelet. Dengan demikian kita buat justifikasi bersama mitra. Yang pertama adalah memberikan penyuluhan dan praktek pembuatan biopelet berbahan dasar limbah, lalu memberikan pelatihan teknologi pembuatan biopelet yang ramah lingkungan, dan yang terakhir memberikan pelatihan manajemen strategi pemasaran biopelet. Lalu solusi yang ditawarkan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas pondok pesantren melalui penyuluhan dan pelatihan yang memberikan dampak positif terhadap usaha yang akan dijalankan. Kemudian target yang akan dihasilkan ini ada peningkatan kemampuan pondok pesantren dalam pemanfaatan limbah yang tersedia di sekitar pondok pesantren. Lalu penyuluhan dan pelatihan yang diselenggarakan akan memberikan dampak terhadap hasil produksi biopelet. Kemudian program pengabdian masyarakat ini selain sebagai bentuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dalam perspektif MBKM, juga sebagai bentuk rasa kepedulian pemberdayaan masyarakat. Lalu ada luaran yang diharapkan dari kegiatan ini ada dua. Yang pertama adalah submitted pada jurnal ilmiah internasional yang terindeks dengan Scopus, lalu hak atas kekayaan intelektual atas komposisi produk biopelet yang dibuat. Terkait dengan program MBKM ada beberapa mata kuliah yang dapat direkognisi. Yang pertama adalah metodologi penelitian, kemudian ada statistik, sistem manajemen lingkungan, produksi bersih, ekonomi teknik, dan tugas akhir. Kemudian dalam perjalanan proses produksi nanti perlu adanya satu strategi yang dapat digunakan dalam memenangkan persaingan. Dan dalam menentukan strategi ini kami menggunakan SWOT, di mana ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di sini ada saluran pemasaran, kemudian ada proposisi nilai, hubungan dengan pelanggan, sampai dengan cost structure. Dari strategi SWOT ini kemudian kita akan buat finish model canvas yang
ditampilkan dalam bentuk gambar sebagai berikut, di mana ada beberapa faktor terdiri dari key partners, lalu ada key activities, ada value position, kemudian ada customer relationships, customer segment, channels, cost structure, dan revenue streams. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.